Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian, kita masuk pada topik baru tentang Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' disebut dengan Hajjatul Wada'. Al-Wada' maknanya adalah perpisahan, ya. Karena pada haji tersebut Nabi SAW beberapa kali berkata, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Bisa jadi aku tidak bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Itu Rasulullah SAW diberi firasat bahwasanya itulah tahun terakhir beliau, dan bisa jadi tahun depan beliau sudah tidak bisa lagi berhaji lagi, ya. Sama seperti ketika beliau puasa Muharram, ya, di tahun yang terakhir Muharram yang beliau dapati, beliau mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup di tahun depan, ya, sampai tahun depan aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram bersama 10 Muharram. Tapi ternyata beliau tidak menemui tahun depan. Inilah kenapa disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan, ya. Ketika Rasulullah SAW akan berhaji, maka Rasulullah SAW sudah mempersiapkan, ya, sebagaimana kita sebutkan, Rasulullah sudah mengirim Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib untuk mensterilkan kota Mekah, ya, sehingga pada haji tahun depan tidak lagi orang musyrik yang berhaji, tidak ada lagi orang yang tawaf dalam kondisi telanjang, karena Nabi SAW akan menjelaskan tentang tata cara manasik haji, dan beliau hanya berhaji sekali, ya, setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, ya. Jadi beliau tidak pernah haji sebelumnya, ya. Beliau tidak pernah haji sebelumnya. Apakah sebelum beliau berhijrah, apakah beliau melaksanakan haji ketika menemui utusan dari kota Madinah dalam Bai'atul Aqabah? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi setelah beliau berhijrah, beliau tidak haji kecuali sekali, ya, haji ini yang disebut dengan Hajjatul Wada', yang dimana kota Mekah sudah disterilkan, sehingga semua yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak terkontaminasi dengan tradisi-tradisi jahiliyah atau bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW memberi pengumuman, maka orang-orang pun datang dari mana-mana untuk berkumpul agar bisa berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Agar bisa berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya yang berkumpul, ya, kurang lebih 100.000 orang, ya. Ada yang mengatakan 80.000, ada yang bilang 100.000, ada yang mengatakan 120.000, ya. Tetapi jumlah sangat banyak, ya. Semuanya ingin berhaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi menyampaikan pengumuman, maka dari mana-mana orang pada berdatangan di di bulan Dzulqa'dah, karena Nabi meninggalkan kota Madinah menuju Mekah di bulan Dzulqa'dah, ya. Semua orang yang bisa datang akan datang, ya. Ada yang datang dengan berkendaraan, ada yang datang dengan jalan kaki, ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Falam yabqa ahadun yaqdiru ala an ya'tiya raqiban aw rajilan illa qadim." Tidak seorang pun yang mampu untuk datang, apakah dengan naik kendaraan atau jalan kaki, kecuali datang bersama Nabi SAW untuk berhaji bersama Nabi SAW, ya. Jabir menceritakan tentang banyaknya manusia yang datang ketika itu. Dia berkata, "Fanadhartu baina yadayya," aku melihat ke arah depanku. "Wa min khalfi," aku lihat ke arah belakangku. "Wa an yamini," aku lihat ke arah kananku. "Wa an shimali," aku lihat ke arah kiriku. "Madda basari," sejauh mata memandang isinya manusia semuanya, ya. "Wa nasu musyatun wa rukbanun," ada yang berjalan kaki, ada yang kendaraan. Dan Rasulullah SAW bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah menuju ke kota Mekah pada tanggal sekitar 24 atau 25 Dzulqa'dah, yaitu masih ada 5 hari lagi di penghujung bulan Dzulqa'dah, yaitu sekitar 24 atau 25.
setelah beliau sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. Ba'da zuhur beliau kemudian berjalan menuju ke Dzulhulaifah. Dzulhulaifah yang orang kenali dengan Bir Ali, nama tempatnya adalah Dzulhulaifah ya. Adapun Madinah diserahkan tugasnya kepada Abu Dujanah As-Sa'idi. Ada yang mengatakan diserahkan kepada Siba bin Urfutah Al-Ghifari. Intinya Rasulullah menyerahkan urusan kota Madinah kepada salah seorang dari kedua orang ini. Kemudian Rasulullah SAW berangkat haji. Ya. Kemudian juga istri-istri Nabi semuanya ikut berhaji. Dan mereka kulluhunna ma'ahu fil hawadij. Mereka diletakkan di keranda, di haudaj. Haudaj itu adalah keranda yang dibuat di atas kayak rumah-rumah kecil, diletakkan di atas onta ya. Ini di antara kelebihan onta, bisa dibuat rumah-rumah di atas onta, kemudian seorang bisa nyaman di atas tempat tersebut. Istri-istri Nabi semuanya di atas keranda ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istri-istri beliau, hadhil hajjah thumma zuhurul husur. Ini haji bagi kalian, setelah itu kalian melazimi rumah. Kalian lazimi rumah ya. Maka ada sebagian istri Nabi memahami bahwasanya sudah tidak boleh haji lagi setelah ini, sudah di rumah saja. Ada yang memahami maksudnya tidak wajib lagi bagi kalian untuk berhaji. Cukup haji ini adalah yang wajib, sisanya tidak wajib. Makanya semuanya berhaji setelah Rasulullah SAW meninggal ya. Semuanya berhaji istri Nabi SAW kecuali Zainab bintu Jahshin dan Saudah bintu Zam'ah. Keduanya tidak ikut haji. Mereka memahami bahwasanya wasiat Nabi ya, hadhil hajjah thumma zuhurul husur. Seakan-akan mereka pahami sudah ini haji terakhir. Setelah ini tidak ada lagi haji. Kalian lazimi di rumah saja. Al-husur dari hasir maksudnya permadani atau karpet di rumah. Sudah di rumah saja, jangan keluar-keluar. Tetapi istri Nabi yang lain memahami maksudnya ini haji yang wajib, yang lain tidak wajib lagi. Artinya kalau mau haji silakan, tapi di rumah juga tidak jadi masalah. Ya. Maka Rasulullah SAW berangkat menuju Dzulhulaifah, yaitu Wadil Aqiq, lembah Al-Aqiq. Ya. Dan Rasulullah sampai di sana, beliau keluar setelah zuhur, beliau sampai di Dzulhulaifah sebelum sholat asar, sebelum asar. Kemudian fasallaha rakaatain, kemudian Rasulullah SAW sholat asar 2 rakaat. Beliau sudah mulai mengqasar. Sebenarnya jarak dari Dzulhulaifah, dari kota Madinah menuju Dzulhulaifah, itu paling berapa kilo? Mungkin 20 kilo kurang lebih. Saya juga agak lupa ya berapa kilo, tapi kurang lebih 20 kilo. Tetapi Rasulullah SAW meskipun baru 20 kilo, Rasulullah SAW sudah mengqasar salat. Ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan ke Dzulhulaifah, tapi tujuannya adalah ke Mekah. Tujuannya adalah ke Mekah. Selama tujuannya adalah Mekah yang jaraknya kira-kira 450 km, maka ketika Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Madinah, sudah singgah di Dzulhulaifah, maka keringanan-keringanan sudah bisa dilakukan. Keringanan-keringanan sudah bisa dilakukan. Seperti kita di sini, misalnya kita Jakarta, kita ingin pergi ke Makassar, ingin pergi ke Kalimantan, ya, maka kita mampir di Bandara Cengkareng, kita sudah boleh mengqasar di situ, boleh mengqasar, boleh jamak, nggak ada masalah. Meskipun jaraknya mungkin belum jarak safar, ya, belum 80 kilo, ya. Karena tujuan kita bukan di Cengkareng, tujuan kita adalah ke Makassar atau Kalimantan atau ke Papua. Lain halnya kalau kita cuma ke bandara terus ngantar, kita balik, kita nggak boleh qasar di situ, nggak boleh jamak karena kita tidak sedang bersafar. Tapi kalau tujuan kita adalah jarak safar sementara Cengkareng hanyalah tempat persinggahan, maka kita sudah boleh menjamak dan mengqasar di tempat tersebut, ya. Ini diantara dalil bahwasanya kalau seorang sudah keluar dari kotanya, kemudian meskipun belum sampai jarak safar, belum sampai 80 kilo, di tengah perjalanan dia sudah boleh ya tarakhas, dia sudah boleh mengambil keringanan. Seperti dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi sampai di Dzulhulaifah, Rasulullah SAW sudah sholat asar 2 rakaat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menginap di Dzulhulaifah. Ya. Maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat. Ya. Kemudian subuh 2 rakaat, kemudian zuhur juga 2 rakaat. Jadi beliau mengqasar tapi tidak menjamak. Ya. Beliau sholat 5 waktu di tempat tersebut, dari asar, maghrib, isya, subuh dan zuhur. Hari berikutnya. Di malam tersebut Rasulullah SAW disebutkan, di malam tersebut Rasulullah SAW mendatangi istrinya. Beliau gauli istrinya 9-9-nya beliau gauli. Beliau gauli istrinya 9-9-nya di malam tersebut.
Ketika keesokan harinya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, Atani lailata atin min Rabbi. Ada utusan dari Rabbku datang kepadaku tadi malam. Kemudian utusan tersebut berkata, Sholli fi hadzal wadil mubarak. Wa qul umratan fi hajjah. Salatlah engkau di lembah yang penuh berkah ini. Maksudnya di Dzulhulaifah, Wadil Aqiq. Ya, salatlah. Jadi kita disunahkan kalau di Dzulhulaifah untuk salat karena itu tempat yang berkah. Dan ucapkanlah umrah fi hajjah. Ya, umrah dalam haji ya. Maka Rasulullah SAW persiapan untuk umrah, maka beliau pun mandi ya. Selain mandi junub tentunya ya, beliau sudah mandi junub kemudian sudah sholat subuh. Jadi pagi hari beliau mandi lagi untuk ihram. Maka disunahkan kita ketika ingin ihram kita mandi sebagaimana Nabi SAW mandi lagi ya. Setelah beliau mandi kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan minyak wangi ke tubuh beliau ya. Dengan misik sampai di rambut-rambut beliau dikasih minyak wangi ya. Sampai hatta kana wabisu tayyibi yura fi mafraqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi. Sampai kilatan minyak wangi itu terlihat di belahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah dan juga di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan minyak wangi itu. Artinya Aisyah pakai minyak wangi banyak, dikasih minyak wangi banyak. Kita tahu zaman minyak wangi zaman tersebut mungkin tidak ada yang palsu, tidak ada campuran asli. Jadi benar-benar harum luar biasa ya. Sementara beliau hendak berihram. Kemudian labbada beliau mengencangkan rambutnya, disebut beliau pakai madu atau pakai sesuatu sehingga rambutnya menjadi tidak terurai, tidak carut marut, tetapi agar agar tidak semerawut ya, memakai semacam minyak sehingga rambutnya menjadi menempel. Kemudian beliau memakai izar dan rida ya. Kemudian beliau minta didatangkan hadiah beliau yaitu onta yang akan beliau sembahkan atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam haji tersebut. Fa asy'arahu wa qalladahu. Asy'ar itu dilukai sedikit di sanam, di punuk ontanya dilukai sedikit sebagai tanda ini onta akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang boleh ganggu. Kemudian wa qalladahu dibuat gantungan-gantungan tertentu sebagai tanda bahwa ini onta untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memerintahkan Najiyah Ibnu Jundub Al-Aslami untuk menjaga unta beliau tersebut. Kemudian beliau sholat zuhur di Masjid Dzulhulaifah. Di situ daerah Dzulhulaifah. Ya. Setelah sholat, kemudian beliau pun berihlal. Labbaik Allahumma hajjah wa umrah. Ya. Allahumma labbaik hajjah wa umrah. Jadi Nabi SAW, beliau hajinya haji kiran. Haji kiran. Jadi kita tahu ada 3 model haji. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji ifrat, ada namanya haji kiran. Ya. Kalau haji ifrat yaitu haji saja. Dalam satu safar dia cuma haji, namanya haji ifrat. Ifrat itu tunggal ya. Jadi hanya haji doang. Kalau haji tamattu yaitu dia umrah dulu. Setelah umrah selesai, seperti kita kalau kita biasanya haji kita tamattu, umrah dulu, orang Indonesia umrah dulu, setelah umrah pakai baju biasa, nanti tanggal 8 baru haji. Jadi umrah dulu baru haji, namanya haji tamattu. Kenapa dikatakan tamattu senang-senang? Karena antara tahallul dari umrah sampai haji dia boleh bersenang-senang, boleh pakai baju biasa, boleh menggauli istri, boleh pakai minyak wangi. Seperti jemaah Indonesia datang di akhir bulan Dzulqa'dah mereka umrah. Dari akhir bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 8 lama, bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 minggu. Mereka bebas, tidak usah pakai kain ihram. Mereka sudah bertahallul, boleh menggauli istri. Makanya disebut haji tamattu. Baru nanti tanggal 8 baru kemudian hajian. Nah, model yang ketiga namanya haji kiran. Haji kiran itu seperti haji ifrat persis. Tetapi satu manasik atau satu nusuk dengan niat untuk double, untuk umrah sekaligus haji. Makanya dikatakan dakhalat umratun fi hajjah. Jadi satu manasik sama persis haji ifrat, cuma niatnya adalah umrah dan haji. Bedanya orang yang haji kiran harus membawa atau harus menyembelih hadiu. Adapun ifrat tidak. Ya, itu bedanya. Cuma pelaksanaannya sama. Inilah 3 model haji. Ada haji ifrat, ada haji tamattu, ada haji kiran. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun beliau haji. Ada orang di antara para sahabat ada yang labbaik Allahumma hajjan. Ada yang haji doang. Ada yang labbaik Allahumma hajjatan wa umrah seperti Nabi SAW. Ya Allah, aku berniat haji sekaligus umrah. Kebanyakan para sahabat mereka niat haji saja. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW naik ontanya yang namanya Al-Qaswa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertalbiyah ya. Bertalbiyah ya. Ketika beliau sudah di atas onta beliau kemudian bertalbiyah, di antaranya kata Jabir bin Abdullah, falabba bitauhid. Falabba bitauhid itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalimat tauhid. Ketika sampai di Al-Baida ya. Al-Baida suatu tempat ya. Atau suatu tempat yang artinya sudah keluar dari areal areal Dzulhulaifah. Beliau berkata, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini hajiku tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Ya, beliau mengucapkan hal tersebut. Ini tidak beliau lakukan dalam ibadah-ibadah yang lain. Allah alam sebagai peringatan kepada kita bahwasanya masalah haji dan umrah ini rawan seorang untuk pamer ibadahnya, rawan seorang terjerumus dalam riya dan sum'ah, apalagi kemudian seorang haji dengan haji yang haji spesial atau haji bukan haji reguler, bukan mungkin mahal lagi ya, semakin kadang-kadang angkuh dengan mahalnya hajinya. Allah terima bukan masalah mahal murah, yang Allah terima bagaimana Anda melaksanakan haji tersebut. Bukan berarti kalau hajinya haji plus kemudian lebih mabrur daripada haji reguler. Enggak, masing-masing mau haji reguler mau haji plus silahkan, yang penting bertakwa kepada Allah. Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini hajiku tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Dan Rasulullah SAW naik di atas ontanya ala rahlin rassin. Beliau naik di atas pelana yang sudah usang. Wa qatifatin tusawi aw la tusawi arba'ati dirham. Kemudian beliau juga memakai kain yang kain yang murahan ya, bukan kain yang mahal ya. Apa talbiyah Nabi SAW? Dalam perjalanan Nabi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya segala pujian hanya milikmu, segala nikmat adalah milikmu, kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah kalimat tauhid yang disebut oleh Jabir bin Abdullah, falabba bitauhid. Nabi bertalbiyah dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik. Jadi labbaik itu artinya kami penuhi panggilanmu dengan penuh semangat, bukan malas-malasan. Kemudian labbaik itu artinya kita memenuhi panggilan dengan penuh semangat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sambil kita mengagungkan Allah dengan mengatakan tidak ada sekutu bagimu, sungguhnya segala pujian, segala nikmat dan kerajaan hanyalah milik Engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. Para sebagian sahabat ada yang talbiyahnya beda, ada yang mengatakan labbaik ilahal haqqi labbaik, ada sahabat yang demikian. Atau Nabi juga bertalbiyah, di antara talbiyahnya labbaik ilahal haqqi labbaik. Ini Nabi talbiyahnya juga ada demikian. Sahabat ada yang menambah, ada yang mengurangi, ya. Ada yang menambah dzal ma'arij labbaik, dzal ma'arij dan semisalnya, dan Nabi SAW tidak mengingkari. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengangkat suara mereka, ya. Dan ini adalah syiar haji, ya. Sampai para sahabat berteriak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai suara mereka habis. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul haji afdal? Ya Rasulullah, haji apa yang paling afdal? Qala al-ajju wa thajju, yaitu al-ajju adalah mengangkat suara, wa thajju yaitu yang mengalirkan darah hewan yang disembelih. Seorang yang hajinya seperti ini yang paling afdal. Yang paling banyak bertalbiyah itu yang paling afdal, dan yang paling banyak menyembelih sembelihan adalah yang paling afdal. Nabi SAW haji wada 100 ekor onta. Beliau bawa 100 ekor onta, ya. Kemudian beliau mengangkat suara, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ini kadang-kadang jemaah haji, jemaah umrah kadang-kadang kurang semangat ya kalau sudah bertalbiyah, naik bis menuju ke Mekah, talbiyah cuma 5 menit pertama, labbaik Allahumma labbaik, setengah jam lah, paling maksimal setengah jam. Situ tidur tiba-tiba sampai di Mekah. Sayang ya. Boleh tidur, bukan dilarang, tapi ini waktunya kita sedang berihram, kita banyak bertalbiyah. Zikir yang paling afdal adalah talbiyah ketika seorang dalam kondisi ihram ya. Jadi haji yang terbaik adalah al-ajju wa sajju, yang paling banyak mengangkat suara, bertalbiyah, dan yang paling banyak menyembelih hewan sembelihan. Dan Nabi SAW 100 ekor onta beliau bawa ketika itu, atau beliau sembahkan kepada Allah, untuk persembahkan kepada Allah untuk disembelih dalam haji beliau ya.
Minimal kalau kita jemaah haji kita seekor kambing ya. Cari kambing cari yang paling murah juga. Nah, ada pun Nabi SAW 100 ekor onta. Taib, ketika Nabi SAW di Dzul Hulaifah, sebelum Nabi SAW berangkat ya, rupanya istrinya Abu Bakar, Asma bintu Umais Al-Khat'amiyah radhiyallahu taala anha melahirkan ketika di Dzul Hulaifah ya. Melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Jadi ketika itu beliau adalah istri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma binti Umais ini asalnya adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ja'far bin Abi Thalib saudara kandungnya, kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dalam perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Di awal 8 Hijriah beliau meninggal dalam perang Mu'tah. Ketika beliau meninggal, istri beliau dinikahi oleh Abu Bakar. Asma binti Umais ini dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian punya anak di antaranya Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Kemudian Abu Bakar meninggal. Ketika Abu Bakar meninggal, Asma jadi janda kembali. Dinikahilah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Asma ini 3 suaminya ya, yang semuanya orang mulia, dari Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Nabi sedang berhaji, rupanya dia melahirkan putra dari Abu Bakar, yaitu Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW menkabarkan, ya Rasulullah, istriku melahirkan. Subhanallah, semangat para sahabat sampai mau melahirkan aja hajian. Subhanallah. Ini Masya Allah, semangat banget sampai mau melahirkan aja tetap haji. Ya. Ketika Rasulullah SAW dikabarkan, maka Rasulullah SAW dia tidak mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya lagi punya anak, saya mundur aja pulang. Enggak, dia tetap semangat haji. Maka Rasulullah SAW suruh dia untuk mandi, karena nifas ya, suruh mandi. Kemudian tastatfir, yaitu memasukkan semacam kain di kemaluannya agar darah tidak keluar terus. Ya, kemudian bertalbiyah, berihlal, labbaik Allahumma hajjan. Wa tasna'u ma yasna'un nas illa annaha la tatufu bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang semuanya kecuali jangan tawaf di Ka'bah, itu aja. Adapun kegiatan mereka yang lainnya ikuti. Mau ke Mina, mau di Arafah, mau di Muzdalifah, ikuti semuanya. Cuma satu, jangan tawaf di Ka'bah karena dalam kondisi nifas. Dalam kondisi nifas. Ini dalil bahwasanya wanita yang dalam kondisi nifas tetap bisa berhaji. Dan ini sama hukumnya seperti wanita haid. Wanita haid kalau misalnya dia ke Madinah, kemudian dia haid, apakah dia boleh umrah? Boleh. Dia boleh mundur enggak umrah, atau dia boleh umrah dalam kondisi haid, tidak jadi masalah. Tapi ketika dia sampai di Mekah, dia enggak boleh tawaf. Dia tunggu sampai haidnya bersih, baru dia mandi, baru kemudian dia mandi besar, baru kemudian dia tawaf dan sa'i, baru bertahallul. Ya. Tapi kalau dia tidak jadi umrah juga tidak jadi masalah. Cuma sayang mungkin rugi, sudah biaya banyak ya. Tapi intinya haid tidak menghalangi seorang untuk berihram. Haid sebagaimana nifas tidak menghalangi seorang untuk berihram. Di antaranya lihatlah bagaimana Asma binti Umais dalam kondisi nifas dia tetap berihram. Kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju ke kota Mekah naik ontanya Al-Qaswa. Ya. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW melihat ada seorang lelaki ya, sampai capek letih diangkat oleh 2 orang. Rasulullah bertanya, kenapa malahu? Ada apa ini? Kenapa sampai harus dipapa oleh 2 orang? Mereka mengatakan, nadhara an yahujja masyian. Dia bernazar untuk haji jalan kaki. Nabi SAW tegur, innallaha ghaniyun an masyi hadha, falyarkab. Kata Nabi, Allah tidak butuh dengan jalan kaki. Suruh naik kendaraan, suruh naik tunggangan. Ya. Rasulullah suruh dia naik tunggangan. Ya. Rasulullah sendiri naik, SAW sendiri naik onta. Kemudian juga ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Nabi melewati seorang wanita dan dia sedang menggendong anaknya. Ya, kemudian wanita ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ali hadza hajjun ya Rasulullah, ini anakku bisa hajian ya Rasulullah, dapat pahala haji? Kata Rasulullah SAW, na'am, walaki ajrun. Iya, dia bisa hajian meskipun masih bayi dan kau juga dapat pahala. Tapi hajinya sah. Ini di antara keistimewaan haji ya. Bahkan anak yang belum dewasa, belum paham, belum mumayyiz, masih kecil, masih digendong kalau diniatkan haji. Tetapi hajinya belum bisa mewakili haji Islam. Artinya apa? Kalau dia sudah dewasa dia harus haji lagi. Ini haji tatawwu ya. Karena kalau haji Islam dia harus sudah balik ya.
Kemudian juga di tengah perjalanan Rasulullah SAW ketika berjalan menuju Mekah, dia sampai di Rauha. Rauha yaitu sekitar 36 mil, sekitar 50 km ya, dari kota Madinah. Idza himarun wahsyiyun aqir, tiba-tiba ada seekor himar wahsy, itu keledai liar. Kita tahu ada keledai liar seperti zebra, keledai liar ya. Adapun keledai jinak yang ada di kampung itu dongki kata orang, itu haram dimakan. Keledai yang biasanya digunakan oleh masyarakat ya, itu haram dimakan. Tetapi kalau keledai liar, himar wahsy bukan himar ahli, adapun himar wahsy yang adalah diantaranya adalah kuda zebra, orang bilang kuda zebra, itu halal untuk dimakan. Nabi dan para sahabat mendapati ada seekor himar wahsy yang sudah disembelih. Maka kata Nabi, biarin, jangan dikorek-korek. Ini punya orang ini. Fa innahu yushiku an ya'tiya sahibuhu. Jadi yang datang nanti pemiliknya akan datang. Kemudian tiba-tiba ada orang datang ya. Dan ternyata dia pemilik dari himar tersebut. Dan dia berkata, ya Rasulullah, sya'nukum bihadzal himar. Ya Rasulullah, ini himar buat kamu, buat Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk membagi himar tersebut di antara sebagian sahabat ya. Di antara sebagian sahabat ya. Karena kita tahu bahwasanya orang yang sedang ihram tidak boleh berburu. Orang yang sudah ihram tidak boleh berburu. Tetapi kalau ada orang yang tidak berihram, dia berburu dan dia niatnya berburu bukan untuk jemaah yang sedang ihram, tapi dia untuk dirinya, tiba-tiba dia lihat orang ihram, dia kasih hadiah, itu boleh. Adapun orang yang halal yaitu tidak ihram, bukan muhrim, dia berburu untuk orang yang muhrim, hukumnya tidak boleh. Tidak. Tapi kalau dia berburu untuk dirinya, kemudian ternyata dia ingin kasih kepada orang yang sedang ihram, maka diperbolehkan sebagaimana kisah ini ya. Ketika sampai di Wadi Utsman, terus Rasulullah berjalan, Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, ayu wadin hadza? Ini wadi apa ini? Qala Wadi Utsman, ini Wadi Utsman. Abu Bakar ngerti tempat-tempat. Rasulullah bertanya, ini namanya lembah apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lembah Utsman. Rasulullah SAW berkata, laqad marra bihi Hudun wa Salihun. Ya. Ala bakaratin. Ya. Humrin khutumuha alif. Kata Nabi SAW, sungguh ya pernah lewat di tempat ini Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka pernah haji lewat tempat sini atau umrah lewat tempat sini. Mereka naik onta-onta yang masih muda. Kemudian mereka membawa tali kekang mereka ya. Intinya Rasulullah SAW mengkisahkan pernah Nabi lewat, nabi-nabi yang lain lewat Wadi Utsman. Kemudian Nabi SAW tiba di suatu tempat namanya Saraf. Ya. Tempat namanya Saraf, yaitu sudah dekat dengan kota Mekah. Tinggal 10 mil dari kota Mekah. Ya. Kalau tidak salah tempat kuburannya Maimunah kalau tidak salah ya. Saraf ya. Sekitar 10 mil ya, itu sekitar belasan kilo dari kota Mekah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, man lam yakun minkum ma'ahu hadiyun fa ahabba an yaj'ala umrah falyaf'al wa man kana ma'ahu hadiyun fala. Rasulullah ingatkan, wahai para sahabatku, siapa yang tidak bawa hadiu, tidak bawa hewan dari Madinah menuju Mekah, dan dia ingin merubah hajinya menjadi umrah, silakan. Tadi waktu di Madinah mereka bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan, ya Allah kita ingin haji. Ingat tadi saya sudah sebutkan, manasik ada 3 model, ada haji doang, ada haji plus umrah sekaligus, ada umrah dulu baru haji, namanya haji tamattu. Nah, para sahabat rata-rata mereka haji doang, haji ifrad. Nabi haji plus umrah langsung. Nah, Nabi ketika sudah mendekati kota Mekah, Nabi ingatkan kepada para sahabat, kalian niatnya haji benar. Kalian ketika berihram niatnya haji. Nah, kalau kalian ingin rubah menjadi umrah, silakan, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat tidak bawa hadiu. Adapun yang bawa hadiu seperti saya, tidak boleh merubah niat, tidak boleh merubah niat. Ketika Aisyah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk merubah hajinya menjadi umrah, maka yang tidak bawa hadiu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu menangis. Ya, Rasulullah SAW masuk ketemu Aisyah dalam kondisi menangis. Kata Rasulullah SAW, "Ma yubkiki ya Hanata?" Wahai Aisyah, apa yang buat engkau menangis?
Qalat sami'tu qaulaka li ashabika famuni'tul umrah. Aku mendengar perkataan engkau terhadap para sahabatmu untuk merubah haji menjadi umrah. Dan dia ingin sekali umrah. Aisyah ini mungkin belum pernah umrah ya. Belum pernah umrah. Langsung haji ya. Maka dia mengatakan, aku tidak bisa umrah. Tidak bisa merubah hajiku menjadi umrah. Faqala Rasulullah, ma sya'nuki? Kenapa tidak bisa rubah haji menjadi umrah? Qalat la usalli. Aku lagi haid. Aku tidak salat. Maka dia pun menangis. Dia ingin bisa umrah sebagaimana yang lain umrah. Ternyata karena dia haid, dia tidak bisa umrah. Langsung haji, dia tidak bisa. Karena umrah itu kan harus tawaf dulu baru sa'i. Tawaf sa'i baru bertahallul umrah. Sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haid. Kalau sudah haid dia tidak bisa tawaf. Berarti dia nggak bisa umrah. Langsung ke Mina tanggal 8 lanjut. Jadi tidak bisa umrah dulu baru haji. Maka dia pun menangis karena tidak bisa umrah dulu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fala yadhiruka innama anti imra'atun min banati Adam." Ya, tidak memberi mudarat kepada engkau wahai Aisyah. Sesungguhnya engkau adalah salah seorang wanita dari putri-putri Adam. Kataballahu alaiki ma kataba alaihinna. Allah telah mengkodratkan kepada engkau sebagaimana Allah mengkodratkan kepada putri-putri Adam yang lain. Itu ada haid, ada nifas. Fakuni fi hajjatiki fa asallah an yarzuqakiha. Hendaknya engkau tetap dalam haji, jangan rubah menjadi umrah, tetap saja niatmu haji, dan semoga Allah akan menganugerahkan kepada engkau umrah. Dan benar doa Nabi benar, setelah Aisyah berhaji seluruh selesai, Aisyah kemudian minta izin umrah. Maka diantar oleh kakaknya Abdurrahman bin Abi Bakar menuju ke Tan'im untuk melaksanakan umrah. Masuk yang sekarang dibangun Masjid Aisyah, kira-kira 7 kilo dari kota Mekah ke arah Madinah, sebelah utara kota Mekah 7 kiloan. Ya. Jadi akhirnya Aisyah mendapatkan umrah tapi setelah haji. Ya. Dan Rasulullah SAW berkata, ajruki ala qadri nasabik. Sungguhnya Rasulullah menghibur Aisyah. Kata Rasulullah SAW, pahalamu sesuai dengan kadar kesulitanmu. Kita tahu bahwasanya tidak semua jamaah haji dimudahkan. Haji rata-rata sulit. Mau plus, super plus, tetap aja ada kesulitan. Tetap harus ada jalannya, tetap ada di bawah terik matahari, tetap ada repotnya. Ya, bagaimanapun haji, mau super plus apapun. Apalagi yang reguler, juga sama ya. Ada letihnya. Tetapi ada kaidah, kita tidak mencari kesulitan, tapi kesulitan itu pasti kita hadapi. Selama kita berhaji pasti ada kesulitan dengan kepadatan manusia, antrian dan yang lainnya. Makanya dia mengatakan ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan yang kau hadapi. Dan ini hiburan bagi orang-orang yang mungkin berhaji terkadang kesulitan dalam hajian ya. Ada yang sakit dalam haji, ada macam-macam ya. Namanya haji bukan perkara yang mudah, apalagi mobilisasi massa. Jutaan manusia berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ngumpul aja mungkin mudah. Tapi ini mobilisasi, ada perpindahan dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, subhanallah. Berat ngurusin jamaah haji, ada yang jalan naik kendaraan, ada mobil macam-macam. Hal yang sangat kita rindukan ya, keramaian seperti itu. Baik, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, la'allaki nafisti. Ya. Apakah engkau nafisti, yaitu engkau haid? Qalat na'am. Ya. Ya, aku haid wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Ini perkara yang sudah dikodratkan oleh Allah kepada putri-putri Adam. If'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jemaah haji. Sama seperti apa yang Nabi ucapkan kepada Asma binti Umais yang nifas. Jadi hukum nifas sama haid sama saja. If'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jemaah haji. Ghairu alla tatufi bil bait, tapi jangan kau tawaf di Ka'bah hatta tathuri, sampai kau bersuci. Kalau sudah suci baru kau boleh tawaf ya. Rasulullah berkata, "Unqudhi ra'sak wamtashiti wa ahilli bil haji." Tetap kau talbiyahmu Allahumma labbaik hajjan wada'il umrah, tidak umrah nanti saja karena dia enggak bisa umrah. Kalau umrah kan harus tawaf dulu ya. Kata Aisyah, "Fa'altu ya Rasulullah, aku lakukan nasihatmu." Kemudian Rasulullah SAW sampai di suatu tempat namanya Dhitua. Rasulullah mampir juga di situ. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di Dhitua, Rasulullah SAW tidak talbiyah lagi. Rasulullah SAW bermalam di situ selama 4 malam. Ya. Sudah lewat dari Dzulhijjah, yaitu sudah sampai di tanggal 4 Dzulhijjah. Ya. Kemudian beliau besoknya pergi ke Al-Batha.
Al-Batha di pagi hari di hari Ahad ya. Ya, yaitu suatu tempat di sudah dalam areal kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW ya, ketika sampai di Mekah, Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, masuk ke areal Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Ya. Ketika Rasulullah SAW melihat Ka'bah, Rasulullah SAW bertakbir, Rasulullah berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bis salam ya. Kemudian Rasulullah SAW mulai tawaf, Rasulullah SAW pergi ke Hajar Aswad, kemudian Rasulullah sentuh Hajar Aswad, kemudian Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, wa fadat ainahu bil buka. Kemudian Rasulullah SAW pun menangis ketika mencium Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW tawaf dalam kondisi berjalan kaki. Kemudian faramala thalathan, 3 putaran pertama beliau lari-lari kecil. Ya. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Kemudian beliau cium. Ya. Sampai 3 kali. Wa masya arba'an, adapun 4 putaran sisanya dengan jalan kaki. Yastalimul Hajar Aswad wa Ruknal Yamani fi kulli tawafi. Setiap tawaf beliau menyentuh Hajar Aswad, beliau menyentuh Rukun Yamani. Wa qad ittaba, Rasulullah melakukan ittiba. Ittiba sebagaimana kita ketahui membuka bahu kanan, menutup bahu bahu kiri ya. Kemudian setiap melewati Hajar Aswad, beliau sentuh dengan tangannya, kemudian beliau cium tangan beliau. Beliau bertakbir. Terkadang beliau sentuh dengan tongkatnya, kemudian beliau cium tongkatnya. Ya. Kalau orang ramai tidak sampai tangan beliau kasih tongkatnya, kemudian beliau cium tongkatnya menyentuh Hajar Aswad. Dan beliau di antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa beliau. Inilah satu-satunya doa yang khusus antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun sisanya bebas berdoa apa saja, enggak ada masalah ya. Kemudian setelah tawaf, beliau pergi ke belakang makam Ibrahim, kemudian beliau baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ya. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Kemudian beliau salat 2 rakaat ya. Beliau salat 2 rakaat dan makam antara beliau dengan Ka'bah. Rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua beliau baca Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Safa dan Marwa untuk melaksanakan sa'i haji. Sa'i haji. Tadi nama tawaf kudum, sekarang sa'i haji. Nanti tawaf ifadahnya belakangan. Tawaf hajinya. Jadi beliau sa'i haji ya. Karena beliau tidak umrah. Para sahabat umrah, tapi Nabi SAW tidak umrah karena Rasulullah SAW bawa hadiyu. Bawa hadiyu. Maka Rasulullah SAW sa'i di antara Safa dan Marwah. Ketika sampai di Safa, beliau berkata, Abda'u bima Allahu bih. Beliau baca firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Sungguh Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Abda'u bima Allahu bih. Aku mulai dengan apa yang Allah mulai. Yaitu beliau mulai dengan Safa. Beliau naik di atas Safa sampai beliau melihat Ka'bah. Kemudian beliau menghadap kiblat. Kemudian beliau mentauhidkan Allah, mentakbir, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lakukan 3 kali. Ini sunnahnya kalau kita berada di rukun, di Safa atau di Marwah. Zikir tadi, kemudian doa, kemudian zikir, kemudian doa, kemudian zikir. Setelah itu beliau turun menuju ke Marwah. Sampai ketika beliau tiba di lembah yang sekarang dikasih warna hijau, maka beliau pun lari ya. Beliau pun lari atau ramal, berlari-lari kecil. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, la yuqta'ul wadi illa syaddan. Jangan ada orang lewat sini kecuali dengan usaha. Jadi bukan jalan santai tapi dengan lari-lari kecil. Rasulullah berkata, is'au fa inna Allah kataba alaikum sa'i. Ayo cepat, sungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk bersa'i. Ya kalau sudah melewati daerah areal hijau tersebut, beliau jalan biasa menuju ke Marwah. Ketika sampai Marwah, beliau melakukan apa yang beliau lakukan ketika sedang di Safa, sama ya, berzikir menghadap Ka'bah, kiblat, kemudian berdoa ya. Sahabat berkata, ya, ra'aitu Rasulullah SAW yatufu baina Safa wal Marwa wan nasu baina yadayhi wa huwa wara'ahum wa huwa yas'a hatta ara rukbatayhi min shiddati sa'i. Ya. Aku melihat Nabi ketika sa'i, Rasulullah berjalan dengan cepat lari-lari kecil sampai
tersingkap lutut beliau karena syiddatis sa'i, karena beliau berlari dengan cepat di lampu hijau tersebut ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, ya. Tentunya setelah sa'i Rasulullah SAW tidak bertahallul karena Rasulullah SAW tidak sedang umrah, yang sedang umrah yang bertahallul. Maka para sahabat juga ikut tawaf sama Nabi, sa'i sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyuruh mereka bertahallul. Rubah haji kalian jadi umrah. Ini umrah, anggap saja umrah. Ya. Mereka bilang, ya Rasulullah, kaifa naj'alu mut'ah? Bagaimana kita bikin jadinya haji tamattu? Umrah dulu baru haji. Kita waktu di Madinah sudah bilang, labbaik Allahumma hajjan. Ini kita sudah selesai tawaf sa'i, kita niatnya adalah sa'i haji. Kata Nabi, rubah jadi umrah. Jadi tawaf umrah, sa'i umrah. Kata Rasulullah, if'alu ma amarukum. Lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Mereka bertanya, ayo hail ya Rasulullah, kita bertahallul ya Rasulullah. Mereka aneh. Ya, mereka merasa aneh para sahabat. Kenapa membuat mereka merasa aneh ini? Karena keyakinan orang-orang jahiliyah, kalau sudah masuk Ashhurul Haji, ya, al-hajju ashhurum ma'lumat, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka mereka meyakini tidak boleh umrah di bulan-bulan ini. Tidak boleh umrah di bulan-bulan ini. Bagi mereka itu aib. Dan ini adalah keyakinan yang keliru. Keyakinan yang keliru. Maka Nabi ingin membatalkan keyakinan ini. Nabi ingin menjelaskan bahwasanya boleh kalian umrah meskipun di bulan haji. Yang penting pas hajian. Tapi mereka karena suatu kebiasaan tradisi sulit untuk mereka lepaskan. Sampai mereka berkata, mereka menegaskan, tanya lagi, ya Rasulullah, ayaruhu ahaduna ila minan wa dzakaru yaqturu maniyan? Ya Rasulullah, kita ini pergi ke Mina, sementara kemaluan kita meneteskan air mani, artinya boleh kita berhubungan dengan istri sampai tanggal 8 pagi-pagi, kemudian paginya kita pergi ke Mina, tanggal 8, maksudnya pada subuh kita berhubungan dengan istri, kemudian jam 8 kita pergi ke Mina. Kata Rasulullah, na'am, iya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sampai Rasulullah SAW suruh datangi istri kalian, karena sudah halal, tahallul. Aku tidak, karena aku membawa onta sehingga aku tidak bisa merubah hajiku menjadi umrah. Ya. Jadi inilah kenapa para sahabat tidak langsung melaksanakan, karena mereka ragu-ragu. Setelah itu baru kemudian mereka laksanakan. Sampai Nabi SAW mengatakan, qad alimtum anni atqakum lillah. Kalian tahu aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Wa asdaqukum wa abarrukum, aku yang paling jujur, aku yang paling baik. Walaula haji la halaltu kama tahillun. Kalau bukan saya bawa onta dari Madinah menuju Mekah, saya akan bertahallul seperti kalian. Walau istaqbaltu min amri mastadbartu lama asukil hadiya fahillu. Kalau seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan bawa ontaku. Dan aku ingin umrah. Oleh karenanya kalian bertahallullah kalian. Ya. Akhirnya mereka nurut sama Nabi, mereka pun bertahallul. Ya. Mereka pun bertahallul dan mereka mendatangi istri-istri mereka. Kata Jabir, fa'atainan nisa wa labisna thiyab wa masasna thib. Akhirnya kami bertahallul, kami datangi istri-istri kami pakai baju biasa dan kami menggunakan minyak wangi. Nabi terus dalam ihramnya karena Nabi hajinya haji qiran ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.